Kalau kita berprasangka buruk, otomatis kan kita nyari keburukan orang lain. Nggak mungkin berprasangka buruk terus dia soleh. Nggak mungkin. Kalau orang udah berprasangka buruk, pasti mikirnya kesalahannya terus. Makanya Allah langsung mengancam. Apa kamu yakin kamu suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Pasti kamu merasa jijik. Kenapa Allah sampai mengeluarkan firman seperti ini? Nah, dilanjutkan di surat berikutnya, Al-Baqarah 284. Ini penting Bapak Ibu. 284. Al-Baqarah 284. Sambil menunggu Pak Rahmat, saya sampaikan gini. Bapak Ibu mungkin berpikir, yang penting itu perbuatannya baik. Tapi kita suka mengesampingkan yang masih di dalam pikiran. Padahal di dalam pikiran pun itu bahaya kalau misalkan sudah buruk. Sudah ya Pak Rahmat ya? Sudah. Monggo Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi Allah berfirman, milik Allah lah yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, nah Allah berfirman seperti itu. Jika kamu mengucapkan sesuatu aja di dalam hati, nggak usah di mulut, di hati aja. Atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya. Memperhitungkannya apakah itu jadi pahala atau jadi dosa. Dan Allah berfirman, niscaya loh Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Kita sudah harus memulai memikirkan jangan hubungan kepada Allah saja. Di hati ini sudah dihitung. Belum kita melakukan sholat. Ketika niatnya sudah sholat, udah dihitung belum? Sudah. Sudah. Apalagi ada hadisnya. Sesungguhnya niat itu lebih baik daripada amalnya. Ada itu hadisnya. Sahih insya Allah. Sesungguhnya niat lebih baik dari amalnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau ketika kita sudah mau berniat. Niat baik aja sudah dihitung. Bagaimana kalau kita niat buruk atau suuzon atau berprasangka buruk. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nggak usah khawatir. Nah, saya di sini insya Allah akan memberikan tips bagaimana caranya agar kita dapat berprasangka baik dengan mudah. Saya katakan dengan mudah karena sudah dipraktekkan. Seperti itu. Yang ketiga, nah, ini hati-hati Bapak Ibu yang sudah terbiasa untuk berprasangka buruk. Misalkan nih, jamaah-jamaah di luar sana banyak yang berprasangka buruk sama tetangganya, sama teman-temannya, sama pemimpin-pemimpin di kantornya. Bahkan seringkali kalau di sosmed yang berprasangka buruk sama kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah itu salah, biarlah jadi dosa mereka. Tapi kalau benar terus kita berprasangka buruk, itu jadi dosa kita. Bener nggak? Bener nggak Bapak Iwa, Bapak Rahmat? Betul Pak. Saya ulang nih. Kalau misalkan mereka memang benar salah, biarlah jadi dosa mereka. Tugas kita berprasangka baik. Jadi kalau misalkan mereka benar pun, terus kita berprasangka buruk, kira-kira tetap dosa nggak? Dosa. Karena Allah sudah bilang, sudah berfirman, aku memperhitungkan apa yang ada di dalam hatimu. Hati-hati Bapak Ibu. Diperhitungkan. Makanya baiknya kita terus berusaha untuk berprasangka baik. Makanya biasanya nih Bapak Ibu, biasanya saudara-saudara, teman kita yang sudah berprasangka buruk, pasti bilangnya manusiawi toh. Apalagi yang ngomongin politik. Wah, politik itu kotor. Pasti ada maksudnya. Pasti kalau dia ngomong A itu maksudnya B. Sudah berprasangka buruk toh? Padahal belum tahu apa yang ada di hati orang, tapi kita sudah nebak-nebak. Pasti maksudnya mau ini tuh. Berprasangka lagi. Kita buka, mohon izin Pak host untuk buka Quran surat 48 ayat 12. Buat yang selalu merasa berprasangka buruk itu manusiawi. Yuk kita baca bersama-sama. Saya juga belum tentu sempurna Bapak Ibu, saya juga cuma manusia.
Tapi kita yuk bareng-bareng kembali ke fitrah kita, harusnya berprasangka baik. 48 itu Al-Fat, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-sekali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Dan dijadikan, monggo Pak. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Bapak Ibu, Allah sampai berfirman, buat yang selalu berprasangka buruk, Allah berfirman, dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Jadi kita merasa, oh ini benar. Politik kotor kok. Ini benar. Apa yang saya prasangka ini benar. Indah tuh menurut dia tuh. Tapi sebenarnya kan dia telah berprasangka buruk. Allah berfirman, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Wah, makin nih Pak. Saya pun baca ini merinding Pak. Karena saya juga manusia. Seringkali melihat TV, berita-berita politik. Tak terelakkan itu berprasangka buruk. Tapi yuk pelan-pelan kita kurangi porsi-porsi berprasangka buruk, kita perbanyak dengan berprasangka baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah setelah saya kasih tahu bahayanya, nanti saya share baiknya. Nah sebelum saya mulai nih Bapak Ibu ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Misal nih Bapak Ibu, kita dijahatin sama orang. Atau gampangnya Pak Iwa saya jahatin deh. Ya, misalkan apa ya, saya jahatinnya apa ya? Misalkan Pak Iwa saya ngomongin di belakang orang, di belakangnya Pak Iwa deh, saya ngomongin sama tetangga. Pak Iwa biasanya aja ya, pasti berprasangka buruk tuh sama saya. Betul. Ini kenapa Pak Giri? Akrab juga enggak kok ngomongin saya? Emang udah kenal saya? Kan ibaratnya gitu ya. Nah, yuk kita mulai untuk berprasangka baik. Caranya gini. Bapak Ibu coba jawab aja ya. Yang pakai kamera ya monggo, yang nggak pakai kamera tapi jawab aja. Biar nggak ngantuk. Allah itu maha baik atau tidak Bapak Ibu? Baik. Baik. Kan di An-Nisa ayat 40, Allah tidak akan menyakiti, menzalimi hambanya walaupun sebesar zarah. Jadi Allah itu maha baik. Kira-kira kalau Allah maha baik, namanya maha baik, bisa nggak sekali aja buruk? Kalau Allah maha baik, bisa nggak sekali? Masalah dia itu ya kita mute dulu, mohon izin. Nah, oke. Bapak Ibu, saya ulang ya. Kalau Allah maha baik, bisa nggak sekali aja keputusannya itu buruk? Bisa dijawab Bapak Ibu? Saya ulang ya. Kalau Allah maha baik, bisa tidak sekali aja keputusannya buruk? Tidak. Enggak lah. Namanya mahal Bapak ya. Maha itu udah nggak ada lagi yang lebih baik daripada Allah. Tapi kalau begitu, ketika Allah menentukan kejadian atau menciptakan makhluknya, harusnya baik nggak? Baik. Kita buktikan ya di surat 77 ayat 23. 77 ayat 23. Jadi kita harus paham, kalau Allah maha baik, harusnya izinnya, kejadiannya, makhluknya itu baik. Saya sambil buka juga nih, ayo 77 ayat 23. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik penentu. Terima kasih Pak Iwan. Jadi Allah berfirman, kami itu Allah dan aparat-aparatnya. Kami tentukan bentuknya, mau kayak apa, kejadiannya mau seperti apa, makhluknya mau kayak apa, ditentukan. Koma, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Maksudnya sebaik-baik yang menentukan, ada nggak yang lebih baik dari Allah dalam menentukan sesuatu? Nggak ada ya? Pasti baik ya? Ada. Baik. Kita buktikan Bapak Ibu. Kita ngomongin orang aja dulu. Hablum minanas dulu. Nanti hablum minallahnya kita bahas corona. Insya Allah saya bahas. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah bilang, Allah berfirman, kamilah yang sebaik-baik menentukan. Terus dia menciptakan manusia. Harusnya semua manusia baik atau tidak?
Baik. Baik ya, setuju ya? Setuju. Kita buktikan. Sejahat-jahatnya orang, koruptor deh Bapak Ibu. Sekoruptor-koruptornya orang, semiliar-miliar atau triliunan-triliunan yang dia korupsi, kalau misalkan dia di sidang, pakai kerudung nggak tuh yang wanita? Kalau yang muslim, iya. Iya dah. Kalau yang muslim, yang wanita pasti pakai kerudung. Yang laki-laki jadinya pasti pakai peci. Terus kalau kita tanya, sederhanain aja tanyanya. Bapak Ibu, kalau mau misalkan nanti udah meninggal mau masuk mana? Jawabannya kira-kira apa? Bahkan ketika koruptor ditanya pun pasti jawabnya sama. Saya mau masuk surga. Tapi kan manusia itu dikasih akal. Logikanya, kalau mau masuk surga, harusnya berbuat jahat atau baik? Baik. Baik. Berarti sebenarnya manusia itu kan baik. Dan sebenarnya kalau ditanya, maunya berbuat baik apa jahat? Pasti baik. Bener nggak? Ini saya ajak Bapak Ibu berpikir, biar kita tuh mulai berprasangka baik. Jawab dulu aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nanti kan ada pertanyaan, kita bisa saling mengkoreksi. Jadi bener nggak Bapak Ibu? Sebenarnya manusia itu pasti baik. Setuju ya? Setuju. Setuju. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Kita langsung diskusi, Bapak. Karena ketika ditanya mau masuk surga atau neraka, pas lagi jelek ininya. Udah. Karena kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, pasti mereka jawabnya mau masuk surga. Lalu pasti punya pertanyaan, kita semua punya pertanyaan. Lalu kenapa manusia yang mau masuk surga tadi berbuat tidak baik? Kenapa? Jawabannya ada di surat 15 ayat 15 ayat 39. Kita harus paham Bapak Ibu, semua manusia maunya baik. Tapi ternyata kenapa mereka tidak baik? Penyebabnya 15:39. Mohon izin bantu saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, terima kasih Pak Johan ya. Sudah ada jawabannya. Allah berfirman. Dan iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa si iblis ini sesat, iblis bersumpah akan kujadikan kejahatan itu jadi indah buat mereka. Korupsi kejahatan bukan? Kejahatan. Jadi indah buat para koruptor. Ya, Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi jangankan koruptor, saya aja kan disesatkan sama iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan penting nih, harus dijawab. Pertanyaan penting, Bapak Ibu. Konsentrasi ya. Tadi kita sepakat bahwa manusia itu harusnya baik, betul ya? Iya. Yeah. Kalau mau harusnya baik, berarti kan dia harusnya berbuat baik. Biar apa? Biar dia masuk surga, bener kan? Iya. Bener? Nah, terus kenyataannya, ternyata dia berbuat tidak baik. Kenapa dia berbuat tidak baik? Karena Iblis. Karena iblis. Kira-kira Bapak Ibu, orang baik digoda iblis. Kira-kira tadinya kalau kita jadi mengutuk dia, kira-kira jadi sekarang jadi merasa apa? Kasihan. Ada orang baik digoda iblis jadi apa? Pak Akmal? Kasihan. Jadi kasihan. Coba pikir baik-baik. Nggak usah sebut nama orang-orang jahat di luar sana. Itu semuanya mau masuk surga Bapak Ibu. Coba bayangkan. Mereka semua mau masuk surga. Terus mereka berbuat tidak baik. Artinya mereka digoda oleh iblis. Kalau sudah tahu begitu, Bapak Ibu kira-kira akan mengutuk mereka atau malah kasihan? Kasihan. Sudah tahu cara seperti itu malah masuk neraka. Tapi kenapa masih begitu? Kasihan. Akhirnya kalau kasihan, sebagai orang yang beriman, kalau kita kasihan sama orang, kita kutuk atau kita apain? Kita doakan. Kita doakan, Bapak Ibu. Nah, jadi enak kan? Makanya temanya adalah berprasangka baik dan waspada. Kita berprasangka baik kepada Allah dan makhluk-makhluknya. Semuanya baik. Tapi kita harus waspada. Kenapa? Ada satu makhluk yang jelas-jelas menentang Allah, iblis. Waspada sama siapa?
sama iblis. Jadi biar kita waspada terhadap iblis dan menghindari berprasangka buruk, ya sudah. Kalau ada orang berbuat Macam ada yang jahat lagi olahraga, ada yang lagi nyapu. di kepala, kita harus mikir, wah kasihan ya, dia digoda iblis. Padahal dia maksudnya baik. Ya wis lah, tak doakan saja. Kira-kira itu sudah jadi berprasangka baik apa malah jadi Pak berprasangka Rahmat, buruk? tolong yang lagi nyapu di videonya dimatiin aja Pak Rahmat. Oh Jadi iya. Pak Rahmat bisa di itu. Dari Pak Rahmat bisa langsung dimatiin. Iya, iya. Minta tolong Oke. ya, Mas Kos. Iya. Nggak kelihatan siapa ya? Erlin. Pakai nama Oh iya. Erlin. Iya, iya, iya. Makasih. Iya, iya. Terima kasih Bapak udah mengingatkan. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu, saya ulang ya biar kita semua paham. Ini poin pentingnya soalnya. Kalau sudah tahu manusia itu baik, maunya berbuat baik, terus ternyata dia digoda iblis, kita kan jadinya kasihan ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kasihan, yang paling tepat itu menggibah, mengutuk, atau mendoakan. Mendoakan. Itu sudah berprasangka baik atau berprasangka buruk? Baik. Baik. Kalau sudah diadakan, pernah dengar Bapak Ibu hadis ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat mengaminkan, semoga fulan mendapatkan hal yang sama. Pernah dengar nggak? Pernah. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya ini berprasangka buruk. Padahal saya orang baik, terus teman saya jahat. Dia jahat, lalu saya berprasangka buruk. Semoga kamu dilaknat oleh Allah. Kira-kira malaikat mengaminkan nggak buat saya? Mengaminkan. Hati-hati. Tidak. Hati-hati. Ucapan adalah doa. Malaikat mengaminkan. Hati-hati. Itulah pentingnya Bapak Ibu berprasangka baik. Walaupun kita dizolimi, doakan saja. Kenapa? Malaikat mencatat. Wah, udah tahu dizolimi, terus didoakan. Luar biasa ya Allah, kabulkan buat dia. Bener nggak Bapak Ibu? Nah. Pentingnya Bapak Ibu berprasangka baik. Kalau kita doakan juga diamini malaikat, kita sumpahin juga diamini oleh malaikat. Mendingan saya doakan kalau gitu. Saya pernah dengar nggak doa yang teraniaya itu makbul? Apa? Dikabulkan. Pernah. Ya. Kalau kita dizolimi oleh pemimpin kita, kalau kita dizolimi oleh tetangga, kalau kita dizolimi oleh saudara kita, terus kita doakan, dan dikabulkan nggak? Kabulkan. Karena kita teraniaya. Coba kalau lagi teraniaya doain jelek, dikabulin nggak? Dikabulin juga. Dikabulkan. Karena dianiaya. Karena teraniaya. Apalagi ada malaikat yang mengaminkan semoga dia juga mendapatkan hal yang sama. Hati-hati Bapak Ibu. Berucap aja hati-hati, apalagi prasangka. Karena ada hadisnya, niat lebih baik daripada amalnya. Tapi kira-kira dengan cara seperti tadi, membahas manusia harusnya jadi mudah nggak Bapak Ibu? Dengan pola pikir tadi, manusia itu baik, kalau dia lagi jahat berarti dia lagi digoda. Harusnya kita jadi mudah nggak untuk mendoakannya? Harusnya lebih mudah. Harusnya lebih mudah. Asal di hati kita sudah ada rasa kasihan. Orang kita sama-sama kok mau masuk surga. Kok dia malah belok kiri lah ibaratnya, atau belok kanan, bukannya lurus. Kasihan toh? Kasihan. Seperti itu. Jadi kalau untuk bahas yang manusia, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Sebelum kita bahas yang hablum minallahnya. Ustadz, kita memang sulit untuk husnudon ya, berbaik sangka. Tapi kenyataannya kita juga sulit untuk move on gitu ya dari situasi yang ada, terutama menyangkut masalah politik, masalah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tatkala misalnya kasusnya seperti pelepasan narapidana 30.000, kita sulit gitu untuk husnudon.
berbuat sangka, berbuat baik terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Kenyataannya memang muncul banyak kejahatan yang diakibatkan kondisi pelepasan itu gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan perasaan seperti itu? Baik, terima kasih Pak Iwa. Ini pertanyaannya menarik. Saya biasanya kalau dakwah itu sudah membayangkan akan ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah siap-siap, pasti ada pertanyaan sini. Ini pertanyaan Pak Iwa ini saya juga baru ngeh nih. Tapi insya Allah bisa dijawab. Makasih Pak Iwa pertanyaannya. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi gimana caranya dengan kasus ini kita bisa berprasangka baik gitu ya Pak Iwa ya? Betul. Baik. Seperti yang saya katakan. Pemerintah itu kan mengeluarkan kebijakan ya Bapak Ibu ya. Yang melepaskan narapidana itu ya. Nah, pemerintah itu sebenarnya mau masuk surga semua nggak Bapak Ibu? Pengen. Ya. Pasti pengen. Kalaupun saat itu kebijakannya salah, kalaupun ya, tugas kita bukan nyinyir, bukan berprasangka buruk, tapi berprasangka baik. Terus Pak Iwa bilang, gimana caranya berprasangka baik? Kalau ternyata narapidana yang keluar itu terus justru membuat sebuah kasus-kasus lain akhirnya kan? Betul. Sekarang saya tanya balik ke Pak Iwa. Ketika narapidana tadi itu membuat kesalahan, terus Pak Iwa bergumam dalam hati, aduh kenapa sih pakai dilepas? Apa nggak ngotak? Apa nggak pakai ini? Apa otaknya nggak jalan? Misalkan gitu ya, misalkan. Kira-kira malaikat gimana Pak menanggapi ucapan seperti itu? Semoga dikabulkan buat yang ngomong. Hati-hati ya Pak. Tapi, nah, ketika narapidana lepas dan kita semua jadi was-was, kita teraniaya nggak sebenarnya? Persis. Teraniaya. Bilang, ya Allah, semoga saya terlindungi dari segala mara bahaya. Insya Allah dikabulkan nggak? Karena kita teraniaya, Bapak. Apalagi kalau Bapak mendoakan negara kita, semoga negara kita selamat dari segala mara bahaya. Jadi Bapak Ibu, coba deh kita berpikir jernih. Jangan-jangan Allah sengaja membuat segala sesuatunya seolah-olah kita dizolimi, biar doa kita dikabulkan. Bisa nggak kalau pola pikir kita jadikan ke situ? Jangan-jangan Allah itu sebenarnya ingin mengabulkan semua doa kita. Jadi ketika kejadian tidak enak atau terzolimi ini terjadi, langsung aja kita, nggak usah pakai mikir, berdoa aja udah yang baik-baik. Kira-kira dikabulkan nggak dibandingkan kita doa dalam keadaan damai? Persentase, kita ngomong persentase dikabulkannya lebih tinggi mana? Nah, kita berpikir Bapak Ibu. Karena Quran diciptakan untuk kaum-kaum yang berpikir, berakal berpikir. Yang tadi saya katakan, ketika itu salah, biarlah jadi dosa mereka. Karena ada ayatnya, kita harus mengikuti Rasul, ulama, dan umaroh, pemimpin. Kalau kita punya link, kalau kita punya koneksi untuk nasihatin, kita nasihatin. Kalau nggak ada, selemah-lamanya iman adalah berdoa. Saya tidak mendukung pemerintah ya Bapak Ibu ya. Saya netral insya Allah. Saya cuma pengen ngajak, ayo, saya tahu ini zaman sulit, ayo kita berprasangka baik aja. Karena ketika berprasangka baik, ketika dizolimi, itu kemungkinan dikabulkannya tinggi banget, tinggi sekali. Yuk kita semua berprasangka baik, apalagi lebih mantap lagi, kira-kira kalau napi itu keluar, itu izinnya sudah dari Allah bukan? Iya. Apa mungkin Allah berkata, maaf saya lupa mengizinkan pemerintah untuk mengeluarkan, harusnya tidak saya izinkan, apa begitu? Pasti dengan sepengetahuan Allah, saya sudah tahu napi mau keluar, saya izinkan. Benar nggak? Iya. Kalau sudah begitu, Allah yang sebaik-baik menentukan tadi, Allah yang sebaik-baik menentukan, itu harusnya izinnya itu paling baik bukan? Kalau sudah paling baik, untuk menghormati Allah, baiknya diterima dengan prasangka baik,
atau diterima dengan prasangka buruk? Kalau sudah Allah ya yang mengizinkan ya. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Prasangka baik. Berprasangka baik aja. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Ini Boleh, kaitan dengan prasangka baik. Jadi Iya. Bagaimana kita secara proporsional menggunakan prasangka baik? Karena dalam negara demokrasi, check and balance itu perlu gitu. Jadi ini bukan check and balance. Misalnya begini, sebuah kebijakan. Apakah betul bahwa kebijakan itu dari niat yang baik? Sebenarnya yang kita ingin koreksi adalah niat itu sendiri dari orang yang akan membuat kebijakan itu. Kalau misalnya melepas napi ini niatnya adalah memang tulus, bagi kita prasangka baik cocok. Gitu. Tapi kalau ada niat yang lain, misalnya dia ingin mendapatkan materi atau apa, sama seperti sekarang ada kebijakan bahwa dalam menangani kasus COVID ini pemerintah tidak bisa dituntut dia membuat peraturan pemerintah. Nah, hal-hal semacam ini kan kita tidak, justru karena dia membuat peraturan itu, maka kita harus berprasangka. Karena kalau dalam negara demokrasi, kalau tidak dikoreksi check and balance, maka dia akan merasa bahwa ini sebuah kebenaran gitu. Jadi dia akan semakin dolim gitu. Itu kira-kira. Gimana menurut pendapat Ustaz? Wah, pertanyaan Pak Rahmat ini luar biasa. Dari awal saya dakwah ini pertanyaannya Pak Rahmat ini luar biasa. Saya senang Pak, terima kasih banget. Terima kasih banget. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita bisa berprasangka baik ketika kebijakan-kebijakannya ibaratnya secara analisa itu sebenarnya udah jelas salah atau gimana gitu Pak? Iya Pak ya? Ya, betul. Baik. Yang pertama gini Bapak Ibu. Kalau misalkan kebijakan itu buruk, gini. Yang berbeda dari prasangka baik dan prasangka buruk sebenarnya apa di badan kita? Misalkan ya. Saya ngangkat tang. Contoh ya Pak Rahmat ya. Saya ngangkat tang. Bapak tahu nggak dengan saya ngangkat tang, niat saya apa? Nggak tahu. Ternyata dengan ngangkat tang, bisa terjadi hal yang buruk atau hal yang baik? Dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya. Bisa. Kalau saya niat buruk, saya getok pala sebelah, kan gitu ibaratnya. Kalau saya niat baik, saya pakai buat benerin otomotif lah ibaratnya gitu, buat apa namanya? Servis. Sampai sini paham ya Bapak ya? Artinya, dalam menanggapi kebijakan pemerintah, yang terpenting itu bukan tindakannya, tetapi niatnya dulu kita luruskan. Sama seperti tadi saya ngangkat tang. Niatnya kita luruskan. Kalau sudah baik, pada akhirnya tangnya diangkat-angkat juga tuh, kan gitu ibaratnya. Paham ya? Jadi ketika kita mau kritik, ketika kita mau berdiskusi atau menyampaikan keluhan, monggo, tidak ada yang salah, itu ikhtiar. Tetapi di hati ini, semoga kita berprasangka baik. Semoga ini maksudnya pemerintah nih baik nih. Siapa tahu saya aja yang bodoh. Makanya yuk kita berkomentar, kita kritik. Siapa tahu ada hal-hal yang baik yang saya nggak tahu. Kalau begitu bagaimana Pak Rahmat? Kira-kira tetap berprasangka baik nggak? Ya. Tetap berprasangka baik. Tapi dalam pelaksanaannya, yuk kita perjuangkan yang dengan analisa kayaknya salah nih. Tapi saya berprasangka baik nih. Ini Allah udah ngizinin soalnya. Allah sudah ngizinkan, makhluknya pun baik. Waspadanya di mana? Nah makanya Bapak Ibu temanya hari ini itu berprasangka baik dan waspada. Kenapa saya pakai dan? Karena memang betul Pak Rahmat, betul Pak Iwa, berprasangka baik tidak bisa berdiri sendiri. Berprasangka baik harus dibarengi dengan rasa waspada. Ini kejadian menarik dari jamaah kami nih, lucu nih Bapak Ibu lucu nih. Jadi ada satu jamaah kami mau praktek 100% berprasangka baik.
Suatu hari datang pengemis ke rumahnya. Bapak, saya minta makan boleh? Nah, karena jamaah kami ini sangat mau praktek. Dia bilang, monggo Pak, masuk. Saya ambilin makanan dulu ya. Gitu ceritanya. Tapi dia nggak sadar. Manusia ini kan, si pemulung ini kan juga sebenarnya bisa digoda setan, kan? Bisa nggak si pemulung yang datang tadi? Dia nggak sadar. Ketika ngambil makanan, itu dia punya HP, ditaruh di meja begitu saja. Pas dia balik bawa makanan, berprasangka baiknya sudah berhasil ya. Pas dia balik, pemulungnya hilang. Bawa HP. Nah, itulah aplikasi berprasangka baik yang salah ketika tidak diiringi dengan rasa waspada. Saya tanya ulang lagi, kenapa tadi harus waspada? Karena iblis akan selalu menyesatkan orang. Jadi benar Pak Rahmat, gimana caranya kita berprasangka baik? Ya berprasangka baik aja. Waspadanya bahwa manusia bisa loh digoda setan. Yuk kita waspada. Kita kawal baik-baik kebijakannya. Berprasangka baik aja. Kalau ada yang salah, yuk kita waspada. Salahnya di mana? Kalau kita mau ngadu, kemana? Tapi jangan sampai ngadu tadi, niatnya adalah niat buruk. Sama seperti Bapak Ibu, sama seperti kalau kita sakit. Kalau kita sakit, yang nyembuhin badan kita siapa sebenarnya? Allah. Tapi kita sadar, untuk sembuh ya harus ke dokter. Sunatullahnya, benar Bapak Ibu? Betul. Sama-sama ke dokter. Yang satu niat karena ingin disembuhkan Allah, yang satu niat karena ingin disembuhkan dokter. Kira-kira yang syirik kecil yang mana? Yang Saya ulangi disembuhkan Bapak Ibu. dokter. Iya, oke. Yang syirik kecil adalah yang ingin disembuhkan dokter. Padahal ikhtiarnya sama. Niatnya berbeda, jadi bahaya. Karena berprasangka baik ini lebih ke niat, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah jika kita ingin mengkritik pemerintah. Mengkritik kebijakannya tidak salah. Cuma saya ajak, yuk bareng-bareng kita waspada terhadap perilakunya. Kita waspada bahwa orang itu bisa saja digelincirkan oleh Setan. perintah Allah untuk berprasangka baik tidak salah. Tapi Allah juga mengingatkan, berfirman, setan itu menyesatkan, iblis menyesatkan. Makanya waspadalah sama perilakunya, karena perilakunya bisa dipengaruhi oleh iblis atau setan. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, berprasangka baik harus dipasangkan oleh waspada. Jangan berdiri sendiri. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ya, bisa. Ya. Paham. Semoga bisa menjawab tadi ya Pak Rahmat ya. Ya. Oke. Jadi berprasangka baik aja. Ustaz, ada pertanyaan. Sebentar, Ustaz. Oke, Pak Iwa. Monggo Pak Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, saya mau bertanya. Jadi gini Pak, benar. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi suatu keadaan yang pressure-nya tinggi kepada kita. Nah, kemudian kita mengingat apa yang Pak Ustadz sudah sampaikan. Segala keadaan dan situasi kita arahkan kepada keyakinan dalam hati bahwa Allah lah yang mempunyai seluruh alam semesta ini, tidak ada kecuali apapun itu. Kemudian kita menerima, ya Allah, saya terima ketetapan apa yang telah Engkau berikan pada hari ini kepada saya. Kemudian setelah kita menerima kondisi itu, disitulah letak muncul di dalam hati kita karena keyakinan ini rasa tenang. Tetapi memang pada akhirnya dalam suatu kejadian yang lain muncul setan, Pak. Setan itu mulai mengganggu lagi. Nah, setelah mengganggu, kemudian kita
menyampaikan kepada Allah di dalam hati, ya Allah, syaitannya mulai mengganggu. Kemudian kita berbicara, tidak usah ganggu saya, tetapi jauhilah saya. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya. Tolonglah berikan jalan yang benar dan lurus kepada saya dalam menghadapi pressure kondisi yang tidak mengenakan ini, agar terus bisa berpikiran positif terhadap apa yang Allah berikan kepada saya. Tolong saya ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kemudian diserahkan saja kepada Allah, dan kemudian ya Allah, biarkan Engkau yang menyelesaikan permasalahan dan pressure saya ini dalam bidang apapun gitu Pak, misalnya pekerjaan atau apapun dan situasi apapun. Nah, apakah ini cukup Pak? Dan kalau misalnya setan itu datang, bagaimana kita itu harus waspada terhadap setan ini? Karena setan ini memang nyata sekali. Akhirnya cuman berpatokannya seperti ini Pak. Ya Allah, Allah menetapkannya begini, garisnya adalah begini. Nah, itulah yang diikuti. Tetapi kadang kita suka hilaf, Pak. Kita lupa. Nah, ini sulit gitu di dalam hati. Nah, itu harus seperti apa kita memaintain kondisi-kondisi ini dalam jiwa kita, dalam batinnya kita, agar kita itu kalau misalnya kita terjatuh dalam kondisi di mana kita muncul pemikiran buruk baik terhadap apapun, kita kembali lagi, ya Allah saya salah, kita maintain lagi. Apakah cukup seperti itu, dan kemudian kita istighfar terus? Tapi kadang kita juga lupa Pak, kita udah bekerja, banyak pekerjaan, kita lupa juga gitu. Nah, mohon Pak dijelaskan bagaimana kita memaintain kondisi-kondisi seperti ini. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Iwa yang ngomong ya? Ya, istri saya, Pak. Oh iya, siap. Wah, istrinya Pak Iwa. Masih ingat saya, Bu ya? Masih, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pertanyaannya bagus sekali, Bu. Insya Allah ini Ibu sudah, karena kita udah pernah kajian ya, Bu ya, insya Allah Ibu sudah praktek sebenarnya ya. Gitu ya, Bu ya? Amin. Cuma kan waktu sama Ibu itu saya jelaskannya sabar dan sholat. Sholat pun belum maksimal saat itu ya, karena keterbatasan waktu. Nah, jadi Bapak Ibu, singkat cerita, sederhananya pertanyaannya dari istrinya Pak Iwa tuh, bagaimana cara kita beristiqomah ketika setan itu datang, kita bisa waspada dan melawannya gitu ya Ibu ya, kira-kira Ibu ya? Ya, betul Pak, betul. Oke. Sebenarnya gini Bapak Ibu, yang istrinya Ibu Pak Iwa ini sudah lakukan itu sudah benar. Sebenarnya sudah benar. Cuma ada beberapa hal yang kurang tepat. Contoh, waktu tadi Ibu bilang ketika setan itu datang, saya bilang, pergilah, jangan ganggu saya. Kan gitu ya tadi Bu ya? Iya Pak, betul. Bapak Ibu, kalau misalkan itu setan bener digituin, kira-kira bakal pergi nggak? Nggak akan pergi. Ngapain pergi? Emang saya ngapain nurutin kamu lah, ibaratnya gitu ya? Atasan saya bukan, kok saya nurutin kamu tuh gimana? Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi sebenarnya Bu Iwa itu udah bagus, praktik sabarnya sudah bagus. Cuma ada beberapa hal memang saat itu Bu Iwa belum pelajari yang namanya ikhlas. Jadi ini saya masukin sedikit aja sebagai jawaban ya. Setan itu, iblis nih, waktu itu iblis. Setan tuh belum ada. Waktu ada iblis, setan tuh belum ada. Karena dia belum diturunkan ke bumi. Iblis berkata tuh gini. Mohon maaf, saya kalau ada salah, setan udah ada juga ya. Saya tadi diingetin. Setan sudah ada, iblis sudah ada. Jadi gini. Iblis berkata, "Ya Allah, karena kamu sudah menyesatkan aku akan sesatkan manusia dan keturunannya." Kan singkat cerita gitu ya. Iya. Lugunya, setan tuh bilang gini, "Tidak ada yang tidak kusesatkan, semuanya kecuali orang-orang yang mukhlasin." Pernah dengar ayatnya? Itu di surat 15 ayat
3940. Tapi karena udah pernah dengar, kita lanjut aja ya. Keterbatasan waktu nanti belum bahas yang corona. Jadi kira-kira Bapak Ibu untuk melawan setan pakai cara apa, Bu? Kalau dari ayat tadi. Ikhlas. Ikhlas. Dan setan sudah bilang semuanya akan kusesatkan kecuali orang ikhlas. Kira-kira ada cara lain nggak selain ikhlas? Bu Iwa, gimana Bu Iwa? Ada cara lain nggak selain ikhlas? Kalau setan sampai bilang begitu. Tidak ada. Berdasarkan surat 1540, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Berarti itu poinnya. Itu poinnya. Jadi Bapak Ibu, biar waspada kita bisa mantap nanti terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, sudah berprasangka baik dan tetap waspada, biar mantap, pakai ilmu ikhlasnya. Caranya ikhlas biar tidak digoda oleh setan. Jadi pas bangun tidur, saya juga diingatkan Pak Johan, ini ada hadisnya. Ketika bangun tidur, langsung kita berdoa, ya Allah, saya ingin ikhlas melakukan hari ini, apapun kegiatannya, semata-mata karena Engkau, ya Allah. Kalau sudah seperti itu, pernyataan seperti itu, kira-kira sudah ikhlas belum? Karena definisi ikhlas adalah melakukan segala sesuatunya hanya karena Allah. Kalau kita sudah niat seperti itu, Allah udah jaga belum kita? Sudah, Pak. Kalau sudah dijaga Allah, kira-kira setan bisa masuk nggak? Tidak. Kalau sudah tidak bisa masuk, waspada terhadap setan jadi gampang nggak? Iya. Nah, jadi berprasangka baik. Mengapa kemarin saya sampaikan ikhlas dulu? Karena itu poin penting. Biar berprasangka baiknya jadi mudah. Semoga bisa menjawab ya, Bu Iwa ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum saya lanjut, saya mohon maaf. Memang ini kajiannya cukup panjang. Iblis dan setan itu sebenarnya bisa dibilang sama, bisa dibilang enggak. Jadi setan itu sebenarnya bukan makhluk, Bapak Ibu. Nanti kita bahaslah kalau ada waktu ya. Setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah karakter. Setan itu karakter, setan itu adalah jabatan. Bisa dibilang seperti itu. Jadi iblis itu setan bukan? Setan. Makanya dijelaskan di surat An-Nas. Yang terakhir itu minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia juga bisa jadi setan. Jadi kalau tadi saya mengatakan setan iblis dan itu, mohon maaf, setan itu jabatan. Setan itu adalah karakter. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu adalah karakter, setan itu adalah jabatan yang akan disematkan kepada jin dan manusia. Ketika manusia itu sudah tidak dilindungi oleh Allah karena misalkan nggak ikhlas. Setan jin masuk jadi setan bla 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 gitu singkat cerita. Nanti kita lanjutkan ya, ini masalah setan sama jin ya. Setan iblis ya, kapan-kapan. Kalau diundang lagi ya Pak Rahmat ya, Pak Iwa ya, Pak Johan. Iya. Ya, insya Allah. Jadi iblis itu ya setan. Karakternya karakter setan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau saya ada salah kata, mohon maaf lahir batin. Saya juga manusia. Baik. Sudah dalam pembahasan berprasangka baik kepada manusia. Sekarang kita berprasangka baik yuk kepada wabah yang luar biasa ini. Kepada wabah pandemi COVID-19. Mungkin sudah sering banget dikaji oleh ustadz-ustadz atau cendekiawan lainnya. Tapi yuk kita berprasangka baik. Siap Bapak Ibu ya? Oke. Siap. Bapak Ibu, corona itu makhluknya Allah bukan Bapak Ibu? Iya. Kalau dia makhluknya Allah, kira-kira dia makhluk yang baik atau buruk? Baik. Baik. Bisa baik, bisa buruk. Oke, kita pakai ayat ya. Al-Isra ayat 44. Pernah dengar nggak? Saya singkat aja, pernah dengar nggak?
bahwa langit dan bumi serta isinya semua bertasbih kepada Allah. Pernah dengar? Iya. Ya. Kalau semuanya bertasbih kepada Allah, kira-kira dia makhluk yang baik nggak? Kalau dia baik dan bertasbih, kira-kira dia taat nggak? Taat. Taatnya 100% apa enggak? 100%. Karena yang cuma dikasih kebebasan untuk tidak taat itu manusia, jin dan manusia. Jadi corona makhluk yang baik, taat 100% terhadap Allah. Jadi kira-kira corona itu sebenarnya baik dong harusnya ya? Ya. Benar nggak? Benar. Wong dia bertasbih terus kok. Kita aja mungkin sekarang lagi nggak bertasbih. Sebagian dari kita mungkin mikirin yang lain, nggak bertasbih. Tapi corona selalu bertasbih kepada Allah. Benar ya? Surat Al-Isra tadi ayat 44. Nah, kalau begitu, ya. Mau dibaca? Boleh. Mudah nemu. Bertasbihlah kepadanya langit yang 7, bumi dan apa-apa yang ada padanya, dan tidak ada sesuatu melainkan bertasbih memujinya. Tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Tuh, jadi semua makhluk, bahkan batu, tanah itu bertasbih kepada Allah. Pohon bertasbih kepada Allah. Corona bertasbih kepada Allah. Kira-kira, Bapak Ibu, kalau saya tanya, corona itu menyusahkan, corona itu membuat kita jadi menderita. Padahal kalau corona, Bapak Ibu, boleh berbicara. Corona kan juga bilang, aku ini mentaati perintah Allah ya. Kok kamu gituin aku kalau boleh berbicara? Kira-kira gitu nggak? Iya. Orang dia hanya taat. Ketika corona memporak-porandakan dunia sekarang, memporak-porandakan ekonomi, sosial, distancing, bla bla bla, itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita benci sama corona, sebenarnya kita benci sama siapa sih Bapak Ibu? Sama Allah. Benci sama Allah, benci pada izin-izinnya Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Ini berprasangka baik sama Allah. Allah udah mengizinkan. Kalau izinnya baik, tinggal kita tanya. Kalau gitu baiknya di mana? Kan gitu tuh. Bener ya? Corona ini bisa jadi ujian, bisa jadi azab buat kita. Kalau kita tahu ternyata ini izinnya Allah, berarti ujian kita adalah mencari di mana baiknya. Bener nggak? Ya. Kalau kita tidak mencari di mana baiknya, terus mengeluh, itulah azab buat kita. Hati-hati. Kita mau menerima kejadian ini sebagai ujian atau sebagai azab, pilih sendiri. Karena corona hanya menjalankan perintah Allah. Taat 100%. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh pilih. Mau jadi golongan manusia yang mana? Pada umumnya, manusia itu terbelah menjadi dua umumnya. Sebenarnya ada 3. Nanti saya jelaskan yang 3. Yang pertama, sombong terhadap corona. Cuma corona. Nggak usah takut, panik. Terus yang takut sama corona, kita hina-hina. Cuma corona aja takut. Itu makhluk yang sombong. Yang makhluk yang kedua, ketakutan berlebih. Ketakutan seolah-olah Allah nggak akan melindungi dia. Takut luar biasa. Bapak Ibu mau yang mana? Mau yang sombong apa yang takut? Takut. Yang sedang-sedang saja. Nah, yang tengah-tengah aja. Ini saya sengaja Bapak Ibu. Oma. Biar nggak ngantuk. Saya kasih pilihan dua-duanya yang buruk. Jangan sombong, jangan takut. Kenapa? Karena sombong dan takut. Karena sombong itu sifatnya iblis. Betul ya? Betul. Kalau takut berlebihan, kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih kan? Wong takutan. Bener nggak? Benar. Ya. Kalau kehilangan akal jernih, jadi mirip iblis Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu bayangin nih. Iblis itu sebelum manusia muncul, iblis itu makhluk yang sangat taat loh. Sebelum Adam muncul, iblis itu taat loh. Ya. Sehingga manusia muncul, iblis sombong, dia kehilangan akal jernih. Kenapa saya bilang kehilangan akal jernih? Puluhan ribu tahun mengabdi kepada Allah, iblis. Kehilangan akal jernih gara-gara Adam, dia lawan Allah. Coba dipikir baik-baik.
Iblis melawan Allah gara-gara kehilangan akal jernih. Nah, ketika kita takut berlebihan, kita jadi merasa tidak ada yang melindungi kita. Kehilangan akal jernih nggak? Ya. Sama. Jadi jangan sombong, jangan terlalu takut. Nanti kehilangan akal jernih, bahaya. Seperti itu. Nah, kita ambil yang tengah-tengah aja Bapak Ibu. Tengah-tengahnya seperti apa? Berprasangka baik sama Allah. Oh, sudah izinnya Allah, saya terima. Terima kasih Allah, pasti baik. Waspadanya di mana? Waspadanya karena itu penyakit, ya kita secara habluminanas, secara sunatullahnya, ya wis, pakai masker, cuci tangan. Pemerintah bilang jaga jarak, jaga jarak. Jangan sholat di masjid karena nanti akan takut menularkan. Ya, kita ikuti. Apalagi juga MUI juga udah menyarankan ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah, waspadanya adalah ikhtiar kita terhadap corona. Jadilah manusia yang cerdas, ambil jalan tengah. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu takut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yuk kita kaji bersama. Apa hikmahnya di balik corona? Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu, kan? Sudah sebulan. Pertama, Bapak Ibu, kita yang dijuluki akan menjadi pemimpin di muka bumi, akan menjadi khalifah dengan segala kelebihannya. Kita punya akal, kita punya kemauan, kita diberi kebebasan untuk bergerak. Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan kuasanya. Kita yang sudah sangat banyak di dunia, hanya karena makhluk yang sangat kecil dan tak terlihat oleh mata yang normal, kita hancur porak-poranda. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Jadi yang pertama hikmahnya, Allah mengajarkan kepada kita akan kuasanya dan mengajarkan kita untuk tidak sombong. Jangankan Allah mau ngirim air bah, gempa, dikasih makhluk kecil aja kita porak-poranda. Mau sombong apa lagi? Bikin alutsista, bikin kapal, bikin bunker, dikasih bakteri, virus aja langsung porak-poranda. Bener Bapak Ibu? Betul. Nah, kita buka nih. 2:20 Al-Baqarah ayat 20. Ini penting. Allah belum sampai bertindak 2:20, kita sudah porak-poranda. Al-Baqarah ayat 20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat itu menerangi mereka, berjalanlah mereka di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Terima kasih Pak Iwa. Bapak Ibu, coba kita renungkan kalimat terakhir. Sekiranya Allah menghendaki, disederhanakan, kalau Allah mau, bisa loh pendengaran dan penglihatan kita ini diambil, dihilangkan. Kalau Allah mau. Jadi Bapak Ibu, yang sudah menjalani hidup, terus ada rasa bangga, rasa sombong, coba kita pikirkan lagi. Kalau Allah mau, diambil. Kalau mau. Jadi, sampai sekarang Allah masih menunggu. Kamu mau nggak bertobat sebelum saya benar-benar menghilangkan penglihatan dan pendengaranmu lah, ibaratnya gitu. Kita dikasih corona dulu. Nih, yang kecil dulu nih, nggak kelihatan. Porak-poranda. Apalagi kalau semuanya diambil penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Mau sombong apa lagi? Jadi bersyukur Bapak Ibu, ketika penglihatan, pendengaran, dan semua indera masih utuh, yuk kita hilangkan rasa sombong, yuk kita beribadah aja dengan benar. Allahu Somad, bergantunglah kepada Allah saja. Kita baru sadar, ternyata sudah corona gini, mau Amerika, mau Cina, mau Rusia, mau negara maju manapun, hancur. Kalau sudah seperti itu, mau bergantung sama siapa lagi Bapak Ibu?
Makanya Allah mengajarkan, hayu kita bergantung sama Allah aja, udah kalian bergantung sama aku lah ibaratnya kata Allah gitu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, hanya Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang menyamai Allah. Jadi kalau mau nyari pelindung, mau cari yang seperti Allah, Allah udah bilang, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada. Mau kemana lagi? Gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Corona mengingatkan kita untuk itu. Tugasnya Corona mulia loh. Bayangin seluruh dunia dipaksa untuk mengingat kembali kepada Allah. Walaupun Corona menjadi caci maki kita semua. Luar biasa kan? Niat tugasnya Corona. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yuk kita ingat lagi ayat yang sering kita dengar, Az-Zariyat ayat 56. Pasti sering dengar tak? Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mungkin selama ini kita kalau kerja ya kerja aja mikirin dunia, mikirin anak istri. Padahal Allah cuma bilang kita tuh ibadah. Sekarang Bapak Ibu, kira-kira dengan WFH, atau mohon maaf yang sebagian kehilangan pekerjaannya, akhirnya kegiatannya jadi apa sekarang? Beribadah tok tak? Yang WFH juga jadi gampang tuh beribadahnya. Orang cuma di rumah, azan ya wis berhenti aja. Nggak ada yang lihat ini. Tinggal sholat, kan gitu kan? Kira-kira, Bapak Ibu coba pikirkan, di ayat tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Corona ini berarti sangat tepat nggak untuk kita beribadah? Jadi kita beribadah terus, tak? Iya. Nah, ayo Bapak Ibu, kita coba berpikir lagi dengan akal sehat. Corona ini nggak datang setiap tahun kok. Nggak setiap 100 tahun sekali. Mungkin ya selama ini baru sekarang aja ada yang namanya Corona. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Ibu? Kalau begitu, kalau sekarang ada, bukankah ini disebut yang namanya aji mumpung? Mumpung di rumah, mumpung nggak ada kegiatan yang harus kena macet dan lain-lain, ayo sesuaikan kodrat kita untuk beribadah sesuai dengan maunya Allah. Haji mumpung. Kapan lagi kita bisa beribadah kepada Allah? Udah sebulan di rumah aja beribadah terus. Kapan lagi? Yuk kita sama-sama bersemangat, berprasangka baik terhadap izinnya, dan waspada akan setan yang akan menjadi sumber kalau kita ingin berprasangka buruk. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak pertanyaan, saya simpulkan aja ya, Bapak Ibu. Ada? Tidak ada ya? Jadi Bapak Ibu, jika sudah seperti itu, sudah seperti ini keadaannya, biar sesuai dengan maunya Allah. Jadi kan gini, berprasangka baik itu kan hanya niat sebenarnya ya. Hanya niat. Hanya dalam hati, hanya niat. Makanya, biar berprasangka baik ini menjadi ibadah, yuk mulai bangun tidur, mau nyuci piring, mau rapiin tempat tidur, mau mandi, mau apapun, niatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Niatkanlah, cuma buat Allah. Karena ketika sudah berniat, karena hadisnya, sesungguhnya niat lebih baik dari amalnya. Niatkanlah. Jadi ketika ada berita, saya mau menangkap berita ini Allah. Niat saya adalah ibadah. Yang namanya ibadah berprasangka baik apa berprasangka buruk? Baik. Bapak Ibu, yang namanya niat ibadah ketika ada berita berprasangka baik atau buruk? Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
ketika ada berita, udah berprasangka baik aja. Insya Allah itu udah niat ibadah kepada Allah. Sesuai dengan maunya Allah. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ada berita, prasangka baik, ibadah contreng. Dihina orang, berprasangka baik, ibadah. Apapun, berprasangka baik, ibadah. Sesuai dengan maunya Allah. Jangan lupa, selipkan waspada. Waspada terhadap setan yang bisa membisikkan manusia hingga akhirnya manusia jadi berbuat jahat. Waspada di situ. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum ditutup mungkin? Ya, silakan Ustaz Pak Tony. Ya. Assalamualaikum Ustadz Giri Maulana. Iya, Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Jelas ya? Kedengeran ya suaranya ya? Iya Pak, bagus ya. Pak. Ini Ustadz saya ingin mendapatkan komentar antum. Kebetulan saya pernah membaca di Syarah Zadul Mustangqa itu bahwa ini kan yang mungkin agak sulit bagi kita ya, terutama untuk kemanfaatan kita yang hadir pada kuliah subuh ini. Jadi tentang untuk mendapatkan sesuatu termasuk ilmu itu beliau membagi antara yakin, zon, kemudian syak, sama waham. Nah, pagi ini itu nilainya 99 sampai 51. Kemudian syak atau ragu itu 50. Dan waham itu 49 sampai 1. Menurut antum untuk perpindahan antara yakin, zon, kemudian syak dan waham ini melihat fakta yang ada, kemudian supaya kita bisa menetralisir internal kita sendiri dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira bagaimana, Ustaz? Ini agak diperdalam gitu. Baik. Terima kasih Pak Fatoni. Mohon maaf tadi mungkin Pak Fatoni ada sedikit trouble dalam koneksi. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyederhanakan pertanyaannya. Bantu saya, mungkin koneksi saya tadi yang nggak bagus, atau mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Ustaz, mungkin diulang lagi Pak, tadi juga memang agak trouble Pak. Mohon maaf ya, tadi kurang jelas Pak Fatoni. Oh, diulang ya? Disederhanakan. Saya tadi dapat bahwa ada 3 tingkatan. Yakin, husnuzon, sama 4. Ya boleh diulang lagi Pak. 4. Ya, mungkin saya ulang ya. Jadi dalam kitab Syarah Zadul Mustangqa itu tentang ilmu termasuk mendapatkan sesuatu lah. Itu kan yang diperoleh ataupun kenyataannya satu itu yakin. Itu nilainya 100%. Kemudian zon itu 99 sampai 50. Yang ketiga itu 50. Kemudian waham itu 49 sampai 1. Intinya supaya perbandingan ini yang biar khususnya itu lebih banyak, berarti menuju keyakinan supaya husnudon juga kuat. Menurut Anda gimana gitu? Mintanya saya. Jadi terima kasih Pak Fatoni atas pertanyaannya. Kalau boleh saya sederhanakan, singkat cerita dari 4 tingkatan itu, gimana ceritanya, gimana caranya, biar kita jadi yang nomor 1 aja gitu ya Pak ya, jadi yakin aja ya Pak ya. Gimana kalau seperti itu pertanyaannya? Gimana caranya biar kita makin mantap aja yakinnya gitu ya? Sederhanakan ya, benar. Bapak Ibu, ini kalau membahas keyakinan, kita konsentrasi sedikit. Bapak Ibu, di manusia ini diberi 2 alat untuk menghadapi, untuk menganalisa kejadian. Dikasih 2 alat. 1 namanya akal, 1 namanya yakin. Umumnya, ketika akal sudah mentok, atau sudah tidak, kenapa orang biasanya jadi tidak yakin? Atau gitu pertanyaannya, kenapa orang tidak yakin?
Karena menurut dia tidak masuk akal. Gitu toh? Iya. Kita coba ya. Misalkan Bapak Ibu percaya atau tidak? Kalau misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, percaya atau tidak? Percaya. Percaya. Kenapa? Hitungannya eksak. Karena memang kita masuk akal. Masuk akal. Eksak. Masuk akal. 1 tambah 1, 2 itu ya masuk akal. Jadi pakai keyakinan nggak? Atau pakai akal aja? Akal aja. Pakai akal aja. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu. Kira-kira gula itu manis. Masuk akal apa yakin? Yakin. Sebenarnya masuk akal. Kenapa? Karena kita bisa langsung buktikan. Ambil gula, kita coba, masuk ke akal, oh iya, manis. Percaya gitu toh? Masih masuk akal toh? Masih logika toh? Yang ketiga. Yang ketiga, ini penting. Yang ketiga. Misalkan saya ahli matematika, paling jago di dunia. Nggak ada yang lebih jago dari saya. Misal Bapak Ibu ya. Saya udah profesor di bidang matematika. Saya bilang gini, 2 tambah 2 kali 3 kali 6 kali 7 bagi 2 kali 18 kurang 2 kali 7 sama dengan 14. Percaya tidak? Tidak. Enggak. Kenapa? Analisa dulu. Padahal saya ahli matematika loh. Harus buktikan sendiri. Tapi kalau tidak bisa membuktikan sendiri, kira-kira mau percaya nggak Mas? Saya ahlinya loh. Saya yang buatin teorinya misalkan. Percaya nggak? Ini Bapak Ibu. Manusia itu umumnya biasanya mentok di situ. Kenapa sulit sekali yakin sama Allah? Padahal Allah sudah menciptakan 2 alat, yaitu akal dan yakin. Dua-duanya alat loh. Kalau sudah tidak masuk akal, kenapa tidak mau pakai yakinnya? Nah, inilah sesat pikir yang digelincirkan oleh setan. Setan selalu masukin ke dalam kepala. Kalau sudah tidak masuk akal, nggak usah percaya, nggak masuk akal. Padahal memeluk agama Islam itu pakai akal atau pakai keyakinan? Dua-duanya. 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 Gimana cara membuktikan Allah kalau kita pakai akal? Nggak bisa. Kita pakai keyakinan. Artinya, kenapa saya ngomong gini? Artinya, oke. Contoh lagi. Bapak Ibu percaya Quran? Iya. Percaya. Oke, ada kisah Isra Mi'raj, tahu? Iya. Isra Mi'raj, Rasul dalam waktu semalam pergi ke langit ke-7. Betul? Iya. Percaya tidak? Percaya. Kenapa? Kan nggak masuk akal. Yakin. Karena keyakinan. Nah, pakai yakinnya, Bu. Jadi artinya, Bapak Ibu, saya mau ajak di sini adalah manusia ketika akal sudah mentok, jangan langsung tidak percaya. Yo, bantu mute ya Pak. Izin. Artinya, Bapak Ibu, kalau sudah tidak masuk akal, jangan lantas tidak percaya. Yakin saja. Kenapa? Karena dari Allah. Jadi kira-kira untuk yakin kepada Allah pakai proses nggak? Pakai. Bu Susi yang jawab. Pakai. Saya mau tanya Bu Susi, kira-kira kalau pakai proses mau kapan Bu bisa yakin? Enggak, maksudnya sekarang juga harus yakin, nggak pakai proses, tapi harus kita punya landasan. Landasannya itu apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, jadi berarti kira-kira Bu, kalau sudah percaya sama Al-Quran sama hadis, yakinnya pakai proses lagi nggak Bu? Enggak. Sekarang yakin kepada Al-Quran dan hadis berarti saat ini saya yakin kepada Allah. Walaupun alam semesta ini tidak ada, Allah ada Al-Quran dan hadis yang sudah
berikan kepada kita untuk dipelajari. Berarti itu yakinnya saat ini. Baik. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Makanya saya tanya lagi. Ini pertanyaannya sederhana loh Bu. Untuk yakin kepada Allah, mau 100%-nya sekarang apa nanti? Sekarang. Sekarang. Kalau gitu, menjawab nggak Pak Fatoni? Nggak tahu ya. Iya, bingung Pak saya. Menjawab nggak? Kira-kira kenapa nggak mau yakin sekarang? Kenapa harus pakai tingkatan-tingkatan lagi? Udah, langsung aja. Iya tak? Apalagi kalau Allah yang sudah menuliskan, Allah berfirman dalam Quran. Yang Quran dibilang sempurna, tidak ada kesalahan, zero mistake. Kenapa yakinnya ditahan-tahan? Nggak tahu orang lambat. Iya tak? Islam itu, definisi Islam itu adalah total submission. Artinya kita 100% total menyerah, total menyembah kepada Allah. Kalau tadi yakinnya tidak 100%, berarti kan tidak yakin sama Tuhannya sendiri. Betul nggak? Yuk kita buka yuk. Surat 45 ayat 20. Ini karena dibahas seru nih. Mudah-mudahan masih ada waktu. 45-20. Ini terakhir nih. Terakhir. Bapak Ibu semua beragama Islam ya? Ya, Islam. Islam. Oke. Kalau Islam, kitabnya Al-Quran ya? Iya. Kalau kita ngikutin Al-Quran, kita berharap dapat petunjuk nggak dari Quran, Bapak Ibu? Iya. Berharap. Oke. Pak Iwa, tolong dibaca 45-20. Ini Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. Oke, kita bagi dua kalimat. Kalimat pertama, Pak Iwa, tolong. Ini Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Oke. Kedua, Quran adalah, sorry. Kalimat pertama, Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Jadi kalau orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu baca Quran pedoman nggak? Tidak. Pedoman. Dia tidak. Saya Semua ulang. manusia. Semua manusia. Iya, betul. Iya, manusia. Oke, jadi artinya kalau dia mencari kebenaran, itu bisa jadi dapat kebenaran nggak di situ? Bisa. Nah, buktinya ada penciptaan manusia berasal dari situ toh. Siklus hujan, black hole, apa segala macam ada di situ toh di Quran toh. Jadi Quran adalah pedoman bagi seluruh manusia. Koma. Nah, yang lanjutnya apa tadi Pak Iwan? Pak Iwa? Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. Jadi ada dua Bapak Ibu. Quran itu adalah pedoman buat seluruh manusia, tapi petunjuk bagi yang meyakini. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah Islam, tidak yakin, mau baca 100 kali pun, itu nggak akan jadi petunjuk buat kita. Jadi pedoman, iya benar. Tapi kalau jadi petunjuk, tar dulu. Allah berfirman, kitab ini akan jadi petunjuk buat yang meyakini. Jadi Bapak Ibu yang sudah beragama Islam, yang kesulitan menjalani hidup, coba kita cek lagi. Benar nggak kita 100% yakin sama Allah? Insya Allah menjawab itu ya Pak Fatoni ya. Gimana caranya? Udah yakin aja. Orang Allah kok. Kan Allah, Tuhan. Kalau kamu tidak yakin 100% pada Tuhan, mau yakin sama siapa lagi? Kalau tadi saya bilang tadi Mbak Helga yang jawab ya. Mbak Helga, kalau tadi saya bilang 2 tambah 2 kali 7 kali 8, bla 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 bla, nggak percaya toh? Belum. Padahal saya ahli matematika. Kenapa? Karena saya cuma manusia. Nggak apa-apa nggak percaya sama saya. Tapi ini Allah. Kalau tidak 100% percaya sama Allah, mau percaya sama siapa lagi? Coba janji dan sifat Allah mana yang Bapak Ibu masih ragukan? Coba kita bahas. Yang mana yang masih diragukan dari Allah? Tidak ada. Nggak ada. Kalau gitu mau yakin 100% nggak? 100%. Nah, mantap. Jalankan Bapak Ibu. Sekalipun ada kesulitan yang benar-benar kita sedang hadapi, kita harus percaya kalau kesulitan itu sekalipun memang dari Allah, begitu. Iya. Ada lagi ayatnya, mungkin Mbak Helga baca, catat sendiri aja ya. Catat sendiri ya, nggak apa-apa ya, soalnya waktunya udah mau habis. Mbak Helga coba buka Yunus 107. Suratnya itu 10-107. Itu Allah berfirman, semua bencana itu datangnya dari Allah, dan Allah juga nanti yang menghilangkannya. Jadi kalau tadi Mbak Helga kesulitan, datangnya itu dari Allah. Allah itu maha baik bukan? Maha baik. Jadi harusnya baik buat Mbak Helga.
Seperti itu. Nanti itu kaitannya udah kesabar lagi tuh. Nanti kita bahas lagi ya, Bapak Ibu ya. Kalau masih mau ngundang lagi ya, atau alhamdulillah kemarin ada di YouTube ininya. Udah saya upload, nanti bisa udah saya share juga ke Pak Johan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam berprasangka baik dan waspada, jalankan 100%. Yakin. Kalau kata kitabnya yang tadi disebut Pak Fatoni, itu nilainya 100 ya Pak ya? Iya. Gampang, tinggal percaya aja kok. Kalau sama Allah aja nggak percaya, mau percaya siapa lagi? Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga menjadi jawaban, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya pribadi mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Kalau tadi dalam menyampaikan, saya sadar masih ada beberapa kesalahan. Semoga dimaafkan Bapak Ibu ya. Ya. Sama-sama mohon maaf. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dari saya sekian, kalau yang benar itu dari Allah, kalau yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz Giri Maulana. Terima kasih juga saya sampaikan kepada jamaah Al-Araf, terutama kepada Pak Rahmat yang sudah memfasilitasi untuk pinjam ini. Untuk itu kita mudah-mudahan menjadi hikmah dan juga barokah bagi kita semua dalam acara ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Rahmat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.